Hello guys, welcome to my channel Jarwo Gaming. Oke, sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, saya sarankan bagi kalian yang belum ngopi, monggo ngopi dulu biar lebih relax dan enjoy dalam pembahasannya. Dan jika kalian suka video saya, jangan lupa like dan subscribe juga ya guys, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya atau membuat review video selanjutnya tentang F1 ini guys. Oke, sesuai judul, kesalahan yang sering dilakukan para pemain, baik itu pemula atau pemain lama, tentunya memiliki kesalahan. Dan sesuai pengalaman saya akan membagikan beberapa kesalahan pada pemain agar kalian tidak mengulangi kesalahan tersebut ya guys. Jadi saya berharap kalian bisa tumbuh lebih baik, terutama untuk server baru. Saya berharap demikian. Oke guys, kesalahan pertama pada pemain baru itu yang sering terjadi adalah memilih jenderal biasanya. Oke, di sini kita akan perlihatkan. Biasanya pemula itu akan salah dalam memilih jenderal guys. Ini yang sering saya temuin. Kebanyakan pemain baru, ini saya bahas pemain baru dulu ya guys. Pemain baru itu biasanya merekrut jenderal berwarna ungu ini guys. Itu sering sekali. Padahal jenderal warna ungu ini tidak bagus ya guys. Kecuali Constance ini bagus untuk farming atau pertanian ketika kita ingin bertani, dan juga Cleopatra guys. Biasanya jenderal ungu itu Cleopatra. Nah, di sini ada Cleopatra. Nah, ini guys. Ini sangat bagus karena memberikan double drop. Nah, ini untuk awal-awal permainan, biasanya pemain itu akan mendapatkan Cleopatra dan Constance secara gratis. Kemudian kita bisa merekrut jenderal ketika mencapai Traven ini atau bar ini ke level yang lebih tinggi. Nah, biasanya pemain akan menghabiskan banyak permata ketika Travennya ini masih di level, ini saya level 35 ya guys. Ketika masih di level kurang lebih itu biasanya 17, 20 lah guys. Taruh kita 20 mereka sudah memilih merekrut jenderal gitu guys. Padahal presentasi untuk di sini guys, ketika kita menggunakan diamond di sini. Nah, kita menggunakan diamond di sini. Itu presentasi untuk jenderal epicnya itu sangat susah guys. Jadi seperti itu. Kebanyakan jenderal warna biru, hijau, dan ungu itu udah paling top ketika mencapai level 20. Nah, saya sarankan untuk kalian, ketika kalian ingin memutuskan untuk memilih jenderal di Traven ini atau bar ini, saya sarankan kalian mencapai level bar itu minimal 25 atau 27 guys. Kurang lebih seperti itu. Semakin tinggi barnya ini, maka semakin bagus kualitasnya. Nah, di sini kalian bisa lihat fitur bar akan meningkatkan peluang jenderal dengan kualitas lebih tinggi. Jadi seperti itu guys. Semakin tinggi level bar kalian, akan semakin bagus jenderal yang kalian dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kalian sudah mendapatkan jenderal-jenderal yang bagus, itu kalian akan mendapatkan contoh sebelum kalian merekrut jenderal seperti ini, misalnya Roland atau segala macam. Nah, biasanya kalian akan muncul jenderal yang berhubungan dengan aula seni ini guys. Nah, di sini kalian perhatikan aula jenderal. Nah, ini kalian harus mengisi guys ya. Jadi di sini ketika kalian merekrut bar,
mungkin akan muncul jenderal ini, William Wells atau ini. Itu kalian harus merekrutnya, kemudian kalian jual, itu terserah kalian. Mau kalian jual atau kalian simpan, itu terserah kalian. Nah, di sini ada Jindok juga. Itu saya sarankan Jindok yang dijual ya guys, bagus untuk pertanian. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini. Nah, ini jenderal yang saya dapatkan, ini semuanya adalah jenderal yang ada di bar. Jadi saya tidak pernah membeli paket di sini guys ya. Hanya satu ini jenderal yang paket nih, susah sekali didapatkan. Susah, bagaimana tidak susah, saya tidak membeli paket. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kalian ketika merekrut jenderal di bar di sini, kalian harus melihat pada ini dulu guys, apakah dia tersedia di sini atau tidak. Gitu. Biasanya pemain akan melewatkan jenderal ketika jenderal ini muncul, contohnya Amir Timur nih muncul. Lalu karena pemain merasa ini tidak berguna, maka mereka melewatkannya begitu saja. Nah, dan ini sangat fatal ya guys ya menurut saya. Jadi kalian sebelum merekrut jenderal, kalian harus melihat bagian aula seni ini, karena kalian akan meningkatkan aula seni ini dan akan terbuka buff ini guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ada buff. Nah, ini berhubungan dengan aula seni semua guys ya. Nah, contoh di sini yang masih terkunci, kita lihat. Nah, di sini perlu memaksimalkan Metrikorat, pahlawan legendaris, Ares dan segala macam. Ini juga, di sini juga. Nah, ini kalian lihat penakluk raja sudah terbuka. Tinggal Jenderal Ares dan yang tak terkalahkan. Nah, ini pada bagian sini. Di sini kalian lihat Master Berjaya, Tiran, Aura Prime Suri, Master Strategi, Pemimpin Jenius dan segala macam kalian di sini. Nah, ini berhubungan dengan Raven yang biasa kesalahan-kesalahan pemain. Jadi seperti itu guys. Yang kedua adalah jenderal-jenderal PvP. Biasanya ini sebelumnya saya sudah membahas di video saya yang sebelumnya tentang jenderal-jenderal PvP ini guys. Saya sudah membahasnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Jadi untuk mempersingkat video, saya akan melewatkannya beberapa ya guys ya. Untuk jenderal PvP dan asis itu sudah tersedia di video saya yang sebelumnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yang sering dilakukan pemain adalah ketika meningkatkan benteng ini guys. Kenapa bisa salah? Karena kalian akan menggunakan resource. Di sini resource atau RRS ya guys, saya biasa menyebut RRS nih, atau sumber daya. Nah, di sini kalian menggunakan sumber daya sebelum acara sumber daya dimulai. Jadi seperti itu guys. Di sini saya akan contoh. Di sini adalah event percepatan ya guys. Ini kalian bisa lihat percepatan umum. Nah, di sini saya sarankan ini event percepatan umum. Ini kalian bisa menggunakannya untuk keperluan, contoh adalah akademi. Nah, itu berhubungan dengan percepatan, atau kalian sebelumnya sudah membangun kastil pada minggu-minggu yang lalu kalian ingin mempercepatnya. Nah, sekaranglah waktu yang tepat. Jadi seperti itu, kalian harus perhatikan event ini guys. Biasanya event ini akan muncul setiap hari Jumat atau Kamis, antara itu guys, Kamis dan Jumat. Tapi untuk server baru saya kurang tahu ya guys ya, mungkin ada perubahan sekarang. Jadi seperti itu guys, kalian harus perhatikan event ini. Nah, ini adalah event konsumsi speed up, hampir sama dengan event konsumsi RRS ini guys, atau sumber daya ini. Nah, ketika event speed up selesai, maka minggu selanjutnya akan muncul event penghabisan sumber daya ini guys, atau event RRS ini. Saya menyebutnya event RRS ya guys, atau konsumsi sumber daya. Nah, adapun keuntungannya ketika kalian menggunakan RRS pada event itu, kalian akan mendapatkan di sini speed up, kalian mendapatkan ini, yaitu bahan ini sangat bagus ketika kalian ingin membuat gear dengan kualitas yang lebih tinggi.
perlu memiliki bahan ini guys. Nah, jika yang terjadi adalah event RRS, maka itu akan menjadi hadiah stamina guys di sini. Stamina dan beberapa speed up. Dan ada pengembalian RRS juga. Jadi seperti itu. Tentu itu sangat menguntungkan ya guys. Di sisi lain kalian bisa berhemat stamina, dan kalian juga mendapatkan speed up gratis. Jadi seperti itu guys. Ini kesalahan nomor 2 yang sering pemain alami. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kesalahan yang ketiga, biasanya pemain itu cenderung meningkatkan powernya guys di sini. Kalian bisa lihat power saya 2,8 lebih ya guys. Di sini pemain cenderung meningkatkan powernya daripada akademinya. Jadi seperti itu. Jadi akademi itu guys sangat penting guys. Atau jadi saya sarankan untuk kalian lebih baik fokus akademi daripada power, karena power ini akan berhubungan dengan pasukan di sini. Semakin banyak pasukan yang kalian buat, maka semakin tinggi power yang kalian dapatkan. Tapi berhubung kalian masih pemain baru, saya sarankan, atau pemain lama, lebih baik ketika kalian ingin tumbuh menjadi lebih besar, kalian harus menyiapkan jenderal dinding ya guys. Di sini saya jenderal dindingnya adalah George Dewey dan Robert Bruce sebagai asis. Jadi kalian harus menyiapkan jenderal dinding terlebih dahulu, baru kemudian kalian bisa meningkatkan power kalian. Karena apa? Ketika kalian meningkatkan terlalu banyak power, maka otomatis kalian tidak bisa ghosting pasukan ketika PvP dimulai. Dan tentunya ketika kalian mendapatkan serangan dan kalian kalah, itu akan menjadi kerugian yang cukup besar. Nah, berbeda lagi ketika kalian memiliki jenderal dinding dengan kualitas yang bagus. Di sini akan berhubungan dengan gear dan segala macam. Nah, tentunya kalian akan bisa mempertahankan pasukan kalian dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, ini kesalahan nomor 3 yang biasa dialami oleh pemain. Nah, kemudian kesalahan nomor 4 yang sering ya guys, yang sering saya dapatkan itu ketika kalian ingin mendapatkan naga. Nah, ini untuk free player ya guys, untuk mendapatkan naga di sini. Itu saya sarankan power kalian jangan terlalu tinggi dulu, karena bertujuan agar kalian bisa ghosting. Ketika kalian bisa ghosting, maka itu akan lebih minim skor minusnya. Jadi kalian bisa mendapatkan poin yang bagus dengan nilai plus yang bagus. Jadi seperti itu guys. Jangan meningkatkan power dulu. Lebih baik kalian bermain di power 200 atau 300 dulu lah untuk pemain baru. Tapi jika kalian ingin meningkatkan lebih banyak lagi, tentunya kalian harus persiapkan jenderal dinding tadi di sini. Dan juga kalian persiapkan akademi kalian. Jadi seperti itu. Akademi dimaksimalkan semua agar kalian mendapatkan poin yang lebih bagus ketika mendapatkan serangan balik. Jadi seperti itu guys. Nah, untuk kesalahan keempat, biasanya pemain itu ini sering banget dialami, yaitu adalah jenderal subciti guys. Nah, di sini biasanya jenderal subciti mereka itu adalah yang fatal ya, biasanya saya suka temukan itu. Contoh di sini, nah seperti ini misalnya Jefferson. Mereka hanya melihat di sini guys, meningkatkan kecepatan konstruksi untuk wali kota. Nah, kebanyakan pemain baru itu melihat jenderal ini dan menggunakannya di subciti. Ini salah besar ya guys ya, karena buff ini tidak berguna sebenarnya. Jadi seperti itu guys. Jadi saya sarankan untuk subciti kalian mendapatkan jenderal yang bertipe debuff seperti ini. Nah, di sini ada debuffnya, mengurangi serangan pasukan jarak jauh dan segala macam. Jadi kalian bisa perhatikan sendiri di gameplay kalian
Nah ini untuk subciti, usahakan jenderalnya seperti ini guys. Dan ini juga saya sudah membahas di video saya yang kemarin, jadi tidak perlu banyak pembahasan pada video ini, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Nah kemudian untuk pemain ghosting, nah ini kesalahan nomor 4 ya guys ya. Untuk pemain ghosting biasanya mereka tidak meningkatkan rumah sakit guys. Jadi seperti itu, ini yang sering saya temuin. Jadi rumah sakit dia itu biasanya, misalnya contoh rumah sakit dia 400, kapasitas kliniknya 400, tapi dia memiliki pasukan di atas 400. Jadi seperti itu, misalnya dia memiliki pasukan, persetnya dia, perset pasukannya itu adalah 1500 misalnya guys. Persetnya dan kebanyakan 1500. Misalnya persetnya itu 600 misalnya, dan di sini kapasitas kliniknya adalah 400. Nah ketika dia ghosting guys, ketika dia ghosting lalu menyerang musuh, kemudian marchingnya dia atau barisan dia itu kembali ke cap, otomatis musuh akan menyerang dia. Dan ketika menyerang dia kembali, dia gagal ghosting atau istilahnya terlambat lah, karena Evoni juga sering lagging gitu. Nah ketika dia terlambat ghosting, otomatis pasukannya mati guys, mati 200 dan hanya 400 yang masuk klinik. Jadi seperti itu. Nah di sini klinik kalian tingkatkan juga pada bagian akademi. Ini yang sering dialami oleh player ghosting. Lalu kesalahan yang sering juga biasanya itu adalah pada bagian persembahan ini juga. Nah ini persembahan ini, semakin tinggi persembahan kalian, maka kalian akan mendapatkan pangkat di sini. Nah di sini pangkat adipati ya guys. Nah ini akan meningkat persentasenya. Usahakan kalian per minggu itu sering ikutin ini ya guys, agar kalian bisa mendapatkan pangkat adipati ini. Adipati ini sangat bagus karena bisa mendapatkan 1 sub tambahan atau 2 sub. Jadi kalian bisa mendapatkan subciti itu hingga 8 guys, 8 subciti. Nah ketika kalian mencapai pangkat yang lebih tinggi, di sini berhubung lawan saya full cash semua guys, saya sulit mendapatkannya. Itu bisa mendapatkan 9 subciti. Jadi seperti itu, bisa menyimpan 9 subciti. Nah di sini kita lihat ada pangkat, nah peringkat pangkat di sini. Lagging. Nah di sini ketika kalian mencapai adipati utama ini guys, kalian bisa mendapatkan subciti tambahan. Jadi seperti itu. Sedangkan pangkat saya masih di adipati guys. Nah di sini saya peringkat 19 dan saya hanya bisa mendapatkan 8 subciti ya guys. Jadi seperti itu. Ini juga biasanya player mengabaikan ini. Nah untuk mendapatkan prestige ini guys, kalian bisa sering-sering main melawan bos, hunting monster atau viking lebih cepat itu. Kalian bisa mendapatkan prestige ini lebih banyak, dan sering-sering juga donasi. Ya usahakan per hari 7 atau 3 ya, yang penting donasi lah seperti itu guys, untuk meningkatkan prestige ini ke depannya. Nah lalu prestige ini akan berhubungan dengan ini guys, persembahan ini. Nah kalian usahakan menggunakan persembahan ini ketika ingin memasang prestige, karena kalian akan mendapatkan tambahan 20%. Ini seperti itu. Di sini dapat XP raja dan hak istimewa dari persembahan. Jadi seperti itu guys. Gunakan ini untuk meningkatkan prestige. Nah ini biasanya pemain yang baru tidak menyadari ini. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang sering juga dialami adalah terlalu boros pada stamina ya guys. Itu banyak pemain yang masih boros pada stamina. Di sini saya akan memberikan contoh. Di sini berhubung ada event ini. Nah event ini biasanya event golem ya guys, golem. Lalu nah ini mir ya, ini masih baru eventnya. Bisa golem sama turtle ya, kura-kura. Nah kura-kura dan golem itu memiliki RRS yang sangat sedikit guys, meskipun itu level 3. Nah kurang lebih RRS golem dan turtle itu adalah 700. Berbeda dengan warlord dan juga penyihir itu ya guys, ada penyihir kan itu. Nah
event-event seperti ini. Dan penyihir, nah itu penyihir 3 bisa mendapatkan kurang lebih pada level 3 dia mendapatkan 1.500.000 di situ. Nah ini berhubung ada event penyihir, ada event warlord di sini. Saya akan memberikan contoh kotak warlordnya. Nah di sini warlord, nah panglima perang atau warlord. Nah ini kotak nomor 3 guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah 1.500 RRS setiap kita membunuh warlord dapat 3. Nah, begitu juga level 2, dia cukup tinggi ya guys, daripada ini Mir Squid. Nah ini hanya 700 guys, sedangkan yang level 4 itu hanya 1 juta, sedangkan warlord 1.500.000. selisihnya sangat banyak ya guys ya. Nah jadi kita bisa menghemat stamina lebih banyak, jadi seperti itu guys. Ada baiknya kalian mengikuti yang level 3 untuk warlord dan juga penyihir tadi. Level 2 juga bisa, jika kalian sudah bisa membunuh level 2, level 2 juga layak untuk penyihir. Nah untuk golem dan turtle lebih baik kalian abaikan ya guys ya. Tapi jika kalian ingin ikut ya itu hak kalian, tentunya akan lebih boros stamina. Dan RRS yang didapatkan juga hanya sedikit. Lebih baik kalian membunuh Snake Bayard di sini. Nah, di sini ada Snake Bayard juga. Nah ini kotaknya guys ya. Di sini ada Snake Bayard juga eventnya. Jadi kalian lebih baik membunuh itu guys. Bisa mendapatkan gold, RRS, dan juga bahan. Itu maka lebih baik. Jadi seperti itu guys. Dan yang sering sekali ya mengenai stamina ini, pemain biasanya boros di stamina, jadi mereka membuang-buang stamina. Nah kemudian untuk kesalahan yang sering sekali, entah itu pemain baru atau pemain lama, itu adalah menggunakan bahannya. Ini di sini ada event baru, ada event baru juga. Kemarin adalah event barunya itu konsumsi naga ya guys. Nah di sini event baru muncul, tapi bukan baru, sebenarnya udah lama sih guys, cuma baru muncul minggu ini. Nah di sini adalah Blood Ares ya guys. Kalian simpan Blood Ares saat event Blood Ares dimulai. Jadi seperti itu. Jika kalian memiliki Blood Ares, kemudian event ini belum ada, lebih baik simpan dulu guys. Karena apa? Kalian bisa mendapatkan General Premium di sini. Tentunya General yang bagus, kalian bisa tukar di sini. Ketika Blood Ares dimulai, Blood Ares ini bisa meningkatkan bintang. Tadi bintang 5 jadi bintang 6, tapi warna merah gitu ya guys ya. Nah, kemudian di sini kalian menyimpan juga pada bagian penyempurnaan ini. Nah, ketika kalian refine senjata, itu kalian simpan guys. Refine-nya dulu kalian simpan. Ketika event ini dimulai, kalian baru menggunakannya. Jadi seperti itu. Karena apa? Kalian bisa mendapatkan hadiah di sini guys. Kalian bisa lihat sendiri. Ada banyak hadiah menarik. Ketika poin kalian cukup bagus, kalian bisa menukarkannya. Jadi seperti itu guys. Untuk keperluan kalian pada pertumbuhan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan menggunakan Blood Ares itu asal-asalan ya guys ya. Dan juga refine ini itu jangan asal-asalan guys, karena itu sangat fatal. Jika kalian menggunakannya terlebih dahulu sebelum event dimulai, kalian akan mengalami kerugian ya guys ya. Kerugian mendapatkan General Premium. Jadi seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi pada pemain Evoni, baik itu yang baru atau yang lama. Kadang mereka terlalu bernafsu, jadi mereka menghabiskannya pada hari itu juga, padahal event selanjutnya akan segera datang. Nah ini event baru juga guys, berhubungan dengan emblem, mungkin ke depan akan meningkatkan lagi. Nah ini juga berhubung ini masih baru, jadi saya sarankan kalian harus teliti dulu guys. Saya belum terlalu banyak meneliti ini. Yang pasti saya tidak ingin ada kesalahan juga di sini.
yang saya temuin sih kesalahan biasanya kemarin teman saya baru memulai ini dan dia menggunakan emblem ini untuk meningkatkan satu emblem gitu ya. Nah, jadi dia membuang emblemnya secara cuma-cuma. Dan itu kesalahan yang baru, padahal dia pemain lama guys, tapi dia menggunakannya karena terlalu bernafsu. Jadi seperti itu, dan dia membuangnya gitu ya, membuang emblemnya secara cuma-cuma. Nah, saya sarankan kalian jangan gunakan emblem dulu atau meningkatkan emblem dulu. Nah, terus biasanya kesalahan yang sering juga terjadi itu pada jenderal dinding, tadi saya sudah bahas ya guys ya. Nah, jenderal dinding itu usahakan jenderal yang bagus ya guys, jangan terburu-buru untuk meningkatkan jenderal. Jadi kalian harus memperhatikan dulu apakah jenderal ini layak untuk pertumbuhan kalian atau tidak, karena banyak jenderal yang bertipe berbeda di situ, tapi nanti lambat laun kalian pasti akan mengerti ya guys ya. Ini jenderal bertipe ranged atau mounted atau ground atau sick, kalian bisa melihatnya atau memilihnya sendiri, kalian pasti mengerti ke depannya. Nah, kemudian biasanya pemain itu ketika meningkatkan benteng, ini kesalahan juga guys. Meningkatkan benteng, mereka malah sibuk meningkatkan pasukan guys di sini. Sebenarnya pasukan ini yang paling terakhir. Jadi pasukan ini tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah untuk peningkatan kastil, kemudian akademi. Setelah akademi, kalian bisa meningkatkan titik pertemuan di sini. Setelah titik pertemuan, kalian bisa meningkatkan kuil. Nah, setelah meningkatkan kuil, kalian bisa meningkatkan bengkel. Nah, bengkel ini hanya sampai level 33 ya guys. Itu udah max level 33. Nah, untuk pemula biasanya kesalahannya di situ. Mereka berburu-buru meningkatkan pasukan seperti ini, dan itu akan membuang banyak sumber daya ya guys ya. Dan padang rumput ini juga ketika kalian berniat untuk mendapatkan naga, tingkatkan saja hingga level 26 aja terlebih dahulu. Untuk naga warna biru itu adalah level 30. Jadi seperti itu guys. Urutannya adalah benteng, kemudian akademi. Setelah akademi, kalian bisa meningkatkan pada bagian titik ini pertemuan. Setelah titik pertemuan, kalian bisa meningkatkan kuil. Nah, setelah kuil, kalian bisa meningkatkan rumah sakit. Nah, seperti itu. Ini yang penting guys. Nah, ketika itu sudah meningkat semua, kalian baru bisa memulai pada pasukan di sini. Jadi seperti itu. Karena apa? Kalian bisa meningkatkan buff yang bagus dan bisa bertahan dengan bagus. Jadi seperti itu guys. Nah, dan kesalahan yang lain yang sering juga ditemukan adalah kebanyakan pemain jarang memainkan Viking. Viking itu berhubungan dengan bahan-bahan di sini untuk membuat senjata dan juga memberi makan naga. Nah, di video saya yang kemarin saya sudah membahasnya. Jadi itu kesalahan yang sering saya temuin pada pemain-pemain yang baru-baru saja memulai. Jadi seperti itu guys. Oke guys, saya rasa hanya sampai sini saja video pembahasan kali ini mengenai kesalahan-kesalahan pemain. Semoga kalian tidak mendapatkan kesalahan yang sama ya guys ya. Jadi kalian bisa tumbuh lebih baik dan menyimpan bahan lebih banyak. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video saya pada hari ini. Dan terima kasih juga atas kalian semua yang sudah mendukung channel saya dengan mengklik tombol like dan subscribe. Jika kalian membutuhkan pendapat atau saran, kalian bisa mengirim di komentar ya guys. Oke, terima kasih guys. See you next time. Bye bye.